Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rizal menuai polemik terkait pernyataannya tidak perlu ahli gizi untuk program makan bergizi gratis. Polemik berawal saat Cucun berbicara di Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung. Pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel profesi ahli gizi lagi. Tetapi cukup sebagai posisi pengawas dan pengawas produksi dan kualitas atau QA dan QC seperti itu. Ketika saudara Menteri DPR, saya ketok, kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Dalam sebuah video beredar pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsu Rizal tidak butuh ahli gizi dalam forum SPPG bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi di Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Ia juga menyebut hanya butuh lulusan SMA yang dibekali pelatihan untuk mengawasi gizi dalam program MBG. Usai videonya viral, Cucun akhirnya memberikan klarifikasi dan membantah dirinya menyebut tidak butuh ahli gizi. Bahkan Cucun meminta semua pihak untuk mengawasi program MBG serta menyoroti kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Ia menekankan bahwa usulan terkait penggunaan istilah profesi muncul dari para peserta rapat bukan inisiatif pribadi. Kejadian kemarin itu karena usulan tidak pakai lagi usulannya dalam forum itu. Ya kalau mau diganti jangan pakai embel-embel gizi, kita respon. Kita akan bawa kalau emang misalkan seperti ini nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain. Tapi tadi saya sampaikan aspirasi di sini dengan BGN, maksimalkan yang ada ya profesinya adalah ahli gizi karena kita berbicara gizi ini kan ya. Oke. Menurutnya ada pihak yang mengingatkan agar istilah ahli gizi tidak dipakai bila nantinya ada perubahan atau pergantian mekanisme. Cucun menyatakan sudah berkomunikasi dengan Persagi dan menyampaikan klarifikasinya. Ia menyebut hubungan dengan organisasi profesi tersebut tetap terjalin baik. Tim Liputan, A-News melaporkan. Sementara hujan deras Jabodetabek menyebabkan banjir di sejumlah lokasi, bahkan di Bekasi, Jawa Barat, ketinggian debit air mencapai 2,5 meter. Tangerang Selatan, Banten dikepung banjir usai hujan deras mengguyur Jabodetabek Selasa kemarin. Data dari BPBD, 18 lokasi di Tangerang Selatan terendam banjir, serta 2 lokasi longsor. Salah satu lokasi banjir terletak di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat. Banjir merendam perumahan ini hingga 90 cm akibat curah hujan tinggi dan meluapnya anak kali Angke. Banjir juga merendam perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air lokasi ini mencapai 1 meter. Berdasarkan data BPBD Kota Bekasi, hujan deras yang terjadi sejak siang hingga malam hari menyebabkan 10 titik banjir di sejumlah pemukiman warga. Bahkan, ketinggian debit air di kawasan perumahan dosen IKIP Jati Keramat mencapai 2,5 meter. Petugas gabungan bersiaga dan berpatroli di lokasi. Sebagian warga mengungsi, sementara sebagian lagi bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir terjadi akibat hujan deras dan meluapnya Kali Cakung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir juga melanda sejumlah desa di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Setelah wilayah ini diguyur hujan lebat sepanjang hari. Ratusan rumah tergenang banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Dimohon buat Bapak Bupati yang terhormat yang ada di... Banjir melanda sejumlah desa di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir terparah ada di Kelurahan Tuko Sibuluan, Kecamatan Pandan. Mohon solusinya. Derasnya arus banjir membuat sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah warga tergenang banjir antara 50 cm hingga 1 meter. Petugas BPBD setempat berupaya mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Banjir melanda sejumlah desa di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pandan, Barus, dan Kecamatan Sorkam. Banjir terjadi akibat meluapnya sejumlah sungai setelah wilayah ini diguyur hujan lebat sepanjang hari ini.
Tak hanya di Tapanuli Tengah, 18 titik di Tangerang Selatan, Banten juga terendam banjir. Data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat hingga Selasa sore ini terdapat 18 titik lokasi banjir serta 2 titik lokasi longsor. Salah satunya di perumahan Puri Bintaro Indah Ciputat. Petugas BPBD terus mengevakuasi warga ke tempat lebih tinggi dengan menggunakan perahu karet. Banjir yang merendam perumahan ini hingga setinggi 90 cm ini diakibatkan karena intensitas curah hujan yang tinggi serta meluapnya anak Kali Angke. Banjir merendam perumahan juga terjadi di perumahan Jati Bening Permai Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 meter. Selain merendam perumahan Jati Bening Permai, sekolah dan masjid turut terendam banjir. Banjir diakibatkan hujan deras dan disertai kiriman air dari kampung yang posisinya berada di atas dan luapan dari Kali Cakung yang debit airnya tinggi. Warga menceritakan banjir mulai naik dengan cepat ke perumahan Jati Bening Permai dan masjid serta sekolah. Meski banjir tinggi, warga masih bertahan di rumah masing-masing yang mayoritas berlantai 2. Perumahan Jati Bening Permai salah satu perumahan yang kerap dilanda banjir saat hujan turun deras. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program MBG sudah mencapai 44 juta penerima. Hal ini diakui Presiden sebagai prestasi yang patut dibanggakan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pencapaian program makan bergizi gratis saat meluncurkan sekolah berbasis pembelajaran digital di SMPN 4 Bekasi Senin pagi. Prabowo juga meminta jajarannya tidak merasa puas dikarenakan target MBG dapat tercapai untuk 82,9 juta masyarakat. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Selain prestasi yang membanggakan, Prabowo juga menyampaikan capaian tersebut diapresiasi oleh Presiden Brasil Lula da Silva. Masih diakui Prabowo, Brasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penduduk dalam penerapan program MBG di Brasil. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur. Masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Di sisi lain, Prabowo meminta masyarakat yang belum menerima MBG mohon untuk bersabar dan dipastikan program MBG akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.